Welcome back to Ngelantur Indonesia. Dan kita kali ini kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial ya. Aduh, gak spesial-spesial amat kok. Kemarin kan gue udah janjiin sama kalian kan guys. Kemarin kan gue udah buat review non-spoiler Ant-Man ya kan. Nah sekarang gue pengen buat spoilernya ini. Jadi peringatan seperti biasa ya. Spoiler alert. Oke. Spoiler warning ya. Spoiler warning. Jadi kalau kalian belum nonton, ya jangan nonton dulu gitu. Nah kebiasaan netizen tuh, netizen gara-gara review kan gue kritik Bang Ngelantur bilang jelek, ngapain nonton? Jangan gitu. Your own experience lah, nonton sendiri baru rating sendiri. Lagian kan subjektif ya kan, film ya kan. Nah ya udahlah, kita hari ini sebenarnya gue pengen reviewnya lebih ke kita berdua. Jadi dari dua sisi nih. Karena kebetulan nih guys ya, Bang Angga ini ya dari Akhlak Salah ini salah satu yang mendukung ya, yang nilainya ratingnya cukup tinggi gitu. Sedangkan gua yang udah kalian nonton sendiri ya sangat-sangat mengkritik gitu kan film ini. Jadi dari dua pandangan kita bakal debat di sini ya. Ya kalian silakan komen, kalian pilih debatan siapa, kalian dukung siapa gitu ya. Sama kalau kalian punya review sendiri, rating sendiri, komen aja di bawah. Komen aja. Nah iya. Perspektif kalian masing-masing lebih bagus. Tanpa harus menjatuhkan salah satu sama lain. Iya. Gak apa-apa ratingnya. Gitu. Jadi gue pengen nanya lu dulu deh ya, dari keseluruhan ratingnya berapa dulu biar mereka tahu dulu nih. Rating dari gue cukup berani untuk mengatakan 9 dari 10. Oh my god. Aduh. Buset, ini gila men. Lawannya bener-bener jomplang nih maksudnya. Dia bener-bener bagus banget. Gue kurang, sebenarnya gue nggak jelek-jelek banget sih. Gue 6/10 sih. Karena ada yang kayak Bang Mario 5 ya. Bang Roli 5 kalau nggak salah. Jadi ya maksudnya ada yang lebih jelek lagi. Gue masih ya jelek tapi maksudnya nggak sejelek itu juga lah ya. Cuman tetap aja gue kritik abis-abisan nih film ya. At least kita ngejelek-jelekin tetap nonton. Oh iya dong, harus dong. Oh iya. Ya kali lu ngekritik-kritik nggak nonton ya. Yaudah gue mulai dari gue dulu ya. Jadi gue mulai dari 5 kejelekannya dulu nih ya. Terserah kalian mau setuju atau enggak ya. Subjektif, bebas ya. Dari gue dulu nih ya. 5 yang paling gue gak suka dari Ant-Man. Pertama ya, fase. Ya gue udah selalu ngomong nih, fasenya dikacaukan dengan apa? Komedi. 1. Oke, ya. jokes. Fase yang dikacaukan dengan jokes. Dan kalau ini lebih subjektif ya, ini terserah sih sebenarnya, bebas orang mau pendapat atau enggak. Kalau gue menurut gue jokesnya nggak masuk. Kalau buat gue pribadi nih ya, jokesnya nggak lucu buat gue, nggak masuk, nggak kayak, makanya gue lebih prefer Thor Love and Thunder karena itu masuk buat gue jokesnya. Itu gue ngakak tuh. Biarpun over tapi masuk. Gitu. Ya. Biarpun over tapi masuk ya, bener juga sih. Ya gitu bener. Ya itu gue udah film komedi aja lah. Gitu. Nah kalau ini ya masih lebih agak serius, jadi gue bilang ya udahlah, terlalu parah gitu kan. Fase kengnya tuh bener-bener yang harusnya serem malah dikacauin nih berkali-kali ya, sama komedinya. 1 fase ya. Kedua, actingnya Catherine Newton. Waduh. Ya, itu udah gue selalu berkali-kali kritik ya. Mostly itu banyak itu. Iya, Casey Lang, tapi itu emang parah sih ya. Nanti kita jelaskan lagi lebih lanjut ya kan. Terus di poin ketiga ya, visual. Oke. Ya ini visual sebenarnya secara CGI gue nggak bisa bantah kalau Marvel emang bagus ya kan, emang dewa lah istilahnya. Tapi di sini karena mostly in Quantum Realm yang merah gitu, jadi ya aduh gimana ya, nonton agak pusing gue sih, ya. Iya. Gitu. Oke, terus di poin keempat yaitu ada scoring musik. Nah scoring musik ini menurut gue sayang banget ya, di trailernya ada lagunya Elton John, Yellow Rose nggak dipakai. Why Marvel, why? Itu gue setuju ya gitu. Itu pasti gak usah di counter berarti itu. Ya itu aduh sayang banget karena emang gak ada ikonik sama sekali. Nanti kita jelasin lagi. Terus yang terakhir modok. Modok ampun ya. Modok ya. Pasti lu mungkin ada beda pendapat, enggak apa-apa ya, modok ya. Itu 5 poin dari gua. Kejelekannya silakan gantian lu gimana positifnya berarti ya. Di review nih ya. Dari gua keseluruhan secara storyline atau pacing. Ini gue cukup berani untuk mengatakan to the point. Oh, to the point. Berarti kita kebalikan. Yang unnecessary itu bener-bener gak dimasukin. Langsung plug, kita butuhnya yang ini. So, langsung digamblangkan. Nih, pertama begini. Walau emang rada patah dari yang dia sejak makan pizza tuh tiba-tiba kesedot, itu emang rada patah. Oke. Kedua, dari performa casting, acting. Untuk Catherine siapa? Catherine Newton. Lu juga bagus nih. Gue gak bilang itu bagus.
emang bener kaku, cuman kakunya itu kaku yang dibutuhkan di film ini. Kakunya Iya, itu iya. kaku yang keharusan. Ya pendapatnya kayak Iya. Bang Eka nih. Aduh, emang dari keramak nih. Udah lah, terus. Juga sinematografi, angle-angle lah ya. Oke, Ya kenapa? dari yang angle dia terbang-terbangan, dia koreografi berantem-berantemnya sampai nonjok-nonjok ya. Lumayan sih ya, nggak kaku-kaku amat. Terus juga dari CGI, untuk komentari hal ini gue hanya mengomentari sebagai gue penonton ya, bukan sebagai gue tim production house yang Ya. benar-benar ngerti Penonton perdetailan perrender-renderan duniawi lah. Ya, ya, ya. Untuk gue sebagai penonton bisa dibilang mulus, cuman ada beberapa bagian kriter-kriternya tuh Kelihatan. kurang render tapi tidak sengeblur di palanya Thor Love and Thunder itu. Thor? Can you see me? Mau saya tanya. Aduh. Tidak sengeblur mata Doctor Strange ya. Gua ceritanya itu. Sebagai penonton ya gue bisa dibilang lumayan semuanya sudah tertutupi lah. Oke. Dan oke. mungkin tambahan lagi yang bagian desain properti kali ya, kostum. Production design Untuk berarti ya. Kostum ya untuk orang-orang yang suka dengan komik akurat sih pasti seneng Ya. melihat desainnya Kang begini, dari warnanya suitnya juga tanpa harus terlihat old atau klasik komik akurat, dibikin lebih modern, lebih bergaya futuristik, mengikuti zaman kita juga kan. Juga untuk modok ya 50-50 lah, ibaratnya dikasih topeng orang pada komen, ada komen. pas topengnya kebuka juga Tapi tetap kesel. nggak gitu juga, nggak gitu Iya. juga Dan kebukanya. mimik muka emang bisa diubah sih. Oke. Mungkin overall dari gua gitu. Oke, oke ya. Sekarang ya, ini baru kita masuk nih sesi panasnya di sini guys. Ya, sesi debatnya. Nah ini, meskipun ini bukan sesi debat yang ngelantur, kalau kita kan punya seksi debat film ya, ya biasa debatin aktor. Nah ini beda. Cuman ya ini debat dalam rangka review. Gitu. Oke, gue mulai counter duluan lah ya. Gue tadi ya ini banyak yang bener-bener gue di sini, lu di sini gitu ya. Banyak yang ini mirip-mirip nih. Oke, kita mulai dari yang tadi yang lu pertama fase dulu kali ya. Itu yang paling kentara kalau dalam sebuah film. Lu kan tadi bilang fasenya ini unnecessary, ya kan? Unnecessary maksudnya, on point, to the point gitu. Justru menurut gua, ya kalau lu mau bilang to the point, gua nggak dapetin tense dari Kang-nya itu berkali-kali gua bilang. Kang yang harusnya jadi big villain gitu, big bad meskipun villain. gue tahu ini harusnya bukan di Kang Dynasty, nanti kan varian-variannya kan gitu kan, kalian udah lihat post credit scene, nanti kita bahas juga post credit scene gitu. Nah cuman karena ini gue anggap dari satu film ya, gini, gue nggak anggap ini cinematic Marvel loh, gitu loh. Gue nilai jelek karena ini dari sebuah filmnya aja, solo movie gitu loh. Nah sebagai sebuah film, menurut gue Kang di sini sebagai villain utamanya nggak bisa deliver apa yang harusnya bisa deliver film-film badass lainnya, gitu ya. Pertama, kenapa? Karena ya fasenya ketika kita misalnya ditunjukkan ke sisi para penduduk lokal, Oh iya, ya kan? Survivornya. Survivor ya, rebellion lah istilahnya. Gak dapet gua mereka sedihnya gimana. Kan harusnya mereka dijajah istilahnya kan. Di-conquer sama si Kang ini. Ya kan? Tapi gua gak dapet di posisi mereka sedihnya kan. Karena apa? Karena komedi lagi-lagi. Oh, iya. Ya kan? Jadi pas si Ant-Man pertama kali masuk, ini apa nih yang ada yang bisa lihat. Sebenarnya komedinya bisa masuk. Cuman karena ini masih dalam rangka Kang, komedinya jadi nggak dapet. Kalau emang ini mau dibikin pure komedi kayak Thor Ragnarok atau Love and Thunder, oh itu gue bisa terima. Bisa lah dibikin lebih lucu, jokesnya lebih mantep. Tapi karena ini dalam rangka nih Kang yang bener-bener lagi di conquer, ini nggak kayak dijajah. Ini kayak lagi main-main aja kayak yang teh pakai ini kan. Terus yang ini juga si Gentora ya. Centora. Gentora ya. Nah ya si Gentora juga ya apa sih? Gue nggak dapat sampai akhir battle-nya pun. Ini kan masih ngomongin fase nih ya. Sampai akhir battle harusnya kalau fasenya bagus, artinya berarti ketika dia battle terakhir kita bisa lihat dapetin emosi mereka pas mereka berantem. Oh, gue emang pengen merdeka. Ngerti gak sih? Sedemikian gilanya berantemnya karena emang ini nggak bisa nih, kita harus lawan kayak penjajah gitu loh. Nah ini nggak dapat karena ya lagi-lagi komedi. Tambah modoknya lagi. Itu ganggu fase lagi gue bilang. Modok masuk. Ini gue berani bilang sinematografi keren banget tuh. POV shot dari Modok yang keren banget, gergaji dikasih lihat. Gue udah kasih lihat POV shot yang lagi terbang itu, POV shot. Ya kan? Ini Modok, pasti langsung nyadar dong. Ya, yang Survivor itu datang-datang. Datang langsung nyadar dong itu Modok kan.
Oke, keren Treat Diver kan? Itu udah bener-bener udah grafiknya udah begini nih, udah bagus banget, udah dapet sense, udah dapet. Tapi pas dibuka kok jadinya begini lagi, ngerti gak sih? Nah, harusnya grafiknya bisa bom. Pas Jadinya, reveal muka tuh. gue malah ketawa banget, ngakak banget gue di bioskop. Gitu. Oke, silakan lu mau counter gimana? Dari yang bilang tadi pertama apa? Facing itu ya? Ya, facing. Yang gue bilang to the point, menurut lu ini di build up-nya salah. Ini kan bener-bener Kang yang nge-conqueror ya. Lu ngeliat diri film Ant-Man 3 ini mungkin ini perspektif aja. Lu pengennya dia bener-bener muncul sebagai big bad villain kan. Bener-bener villain yang ngeri sehingga nggak tertutupi sama pembawaan jokes-jokes yang dari itu. Oh, bukan. Nggak usah dari awal masuk, cuman paling nggak gue pengen ditis sedikit demi sedikit nih. Contohnya ketika si para survivor itu cerita, oh kita tuh lagi di conquer. Kasih lihat, paling nggak kasih lihat Scene itu ya. Kasih lihat scene kayak mereka misalnya ada yang di gimanain Kak, meskipun ini PG-13 kan. Paling nggak kasih lihat lah, sengeri apa sih Kang, sedikit demi sedikit. Ditambah lagi pas misalnya cerita Kang dulu itu lawan misalnya Avenger. Kan ada tuh kan, dia udah bunuhin Avenger dari universe ini gitu kan. Nah, kasih lihat palu Thor ancol gitu, paling ngerti gak sih? Iya. Captain America tameng kebelah. Itu kan yang kita lihat dulu di Thanos. Iya. Yang Age of Ultron itu. Age of Ultron kita lihat, oh ini buset nih villainnya apaan nih? Ngerti gak sih? Sehingga pas Thanos bener-bener muncul, dapat. Oke, gimana? Yang gue lihat di sini Kang ini sebenarnya belum bisa benar-benar disandingkan sama Thanos satu. Oke, berarti lu setuju bagian itu. Kedua ini Kang di sini gue ngelihatnya emang di build up-nya bukan secara villain. Dia ini gue malah ngelihatnya anti-hero atau anti-villain malah. Dia ini kayak ya anti-villain sih. Kayak He Who Remains, cuman versi lebih beringas atau lebih sadis dikit. Cuman belum sampai ke titik villain, makanya gue gak masalah di situ. Makanya, benar, gue setuju kalau masalah dia anti villain sih, sebenarnya setuju karena ya kita masih belum tahu nih ini motif dia tuh apa kan. Dan gue sih punya teori juga nih, motifnya si Kang di sini ya untuk sebenarnya nahan varian-varian yang lain itu. Iya. Bener kan? Iya. Yang ya oke anti villain. Tapi kan misalnya villain utama di film ini tetap si Kang kan, utamanya kan. Nah itu kok nggak dapat tuh badassnya dia. Iya itu kan dia di build-nya belum sampai seperti Thanos itu. Jujur emang juga nih film Ant-Man 3 kayak. Maksudnya kita juga nggak bisa sandingkan banget sama Thanos Infinity War sama Thanos Endgame. Itu juga masalah selera sih ya, mau pembawaan villain bagaimana. Juga untuk tadi kata lu bilang jokes komedi ya? Iya. Jokes komedi itu juga kan tiap orang juga beda-beda ya seleranya ya. Iya. Yang suka stand up atau bagaimana. Untuk jokes sih sebenarnya lagi-lagi kan film Ant-Man ya. 1 sama 2 aja itu film Ant-Man tuh sebenarnya emang komedi. Ngerti. Gitu. Jadi kalau 3 ini kalau kesannya dipatahkan banget tiba-tiba nggak komedi, jadi ada sesuatu yang hilang gitu. Contoh, yang karakter 3 itu mana tuh? Yang demen ngelawak, inget nggak? Iya, itu fatalnya. Makanya orang bilang penyelamat harusnya sih itu kan. Yang suka ngeceritain. Tapi dialokasikan aktornya yang salah satu itu yang jadi pemerannya si yang bolong-bolong itu si Feb. Ya, nggak dapat lagi gue komedi dapat. Itu gue dapat. Cuman itu ya, dapat cuman dibilang bermasalah enggak, cuman itu jatuhnya jokes dewasa sih. Oh, ya. Berapa lubang yang kamu punya? Ya. Itu cuman Disney mungkin untuk jokes-jokes yang dewasa-dewasa gitu mungkin bisa diperhalus lagi ya biar nggak. Ini kan semua umur sih ya. Iya. Tapi untuk ketawa ya gue ketawa jujur. Tapi nggak ngerusak tense yang Gak ngerusak gue build Thanosnya gimana, kayak dia menjajahnya gimana, enggak. Gue juga jujur udah merasakan sifat berjuangnya mereka ketika third act terakhir. Itu gimana mereka yang kayak together bareng, terus jentoranya sampai naikin apa tuh? Ayo serang gitu. Sampai jembatan penghubung itu gue udah dapat di situ. Oke, jadi gue ngerti nih sebenarnya mungkin emang bagi lu udah dapat nih. Cuman bagi gue tuh sudah bisa lebih gila lagi gitu loh. Ngerti gak? Ya mungkin lagi-lagi karena patokan film yang gue udah tonton banyak yang jauh lebih. Meskipun gue ngerti emang Ant-Man komedi, cuman ini yang gue permasalahin tadi yang gue pengen counter lagi. Ant-Man menurut gue kesalahannya taruh Kang di Ant-Man nih menurut gue kacau. Karena oke lah emang masalah plot ini ya. Masalah plot cerita ya mau gimana karena Quantum Realm. Tapi ya kalau gue jadi sutradara gitu ya atau gue jadi Kevin Feige, gue arahin ini udah dark sekalian aja.
Ngerti nggak sih? Karena ini villain Kang, ya udah nggak usah dibikin komedi lagi. Komedi masukin dikit-dikit aja paling enggak, tapi tense up. Contoh gue ada selalu kasih contoh, Thor Ragnarok. Kurang komedi apa? Tapi Helanya gile Helanya. Iya. Itu build apa itu yang gue dapetin. Kenapa? Karena setiap bagian Hela ada nggak komedinya? Nggak ada kan? Itu yang gue selalu permasalahin. Kenapa Thor Ragnarok bisa kocak lucu banget, tapi pas bagian Hela ngeri banget. Itu yang gue sayangin tuh dari Ant-Man 3 gitu ya. Itu permasalahan gue. Jadi gimana tuh? Tapi emang bagian Kang ya, pas Kang-Kangnya muncul sih Kang emang scene jokesnya pun dia pun juga bisa dibilang nggak ada kalau untuk Kangnya ya. Tapi untuk secara lagi di mentionnya yang Survivor tadi, mungkin menurut lu emang merusak di situ jokesnya. Dan untuk gua itu lagi-lagi itu gue gak masalah di situ. Oke, sekarang lu yang counter nih ya. Tadi lu pengen counter gua apa nih? Bagian apa? Sama itu sih bagian casting kali ya, performa acting. Acting. Yang emang orang-orang banyak mostly negatif dan ada juga mostly positif. Dari gua itu kenapa gue bilang emang target actingnya di situ, target directing. Satu, Casey Lang sama Scott Lang itu dari masa Casey Lang masih kecil aja dia udah misah. Terus emang Broken Home anak Broken Home. Terus di Ant-Man 2 si Scottnya terjebak nih 5 tahun. Betul. Tiba-tiba dibalik di Endgame ngelihat Casey kok udah gede. Anak-anak kecil gue kok udah gede. Terus di Ant-Man yang sekarang ini gate-nya tuh makin panjang, makin lebar gitu. Si Ant-Man-nya malah jadi Star Syndrome. Suka bikin buku, malah fokus-fokus yang begitu. Terus dia sampai nggak tahu aktivitas anaknya. Ikut-ikut mendebo, sampai masuk penjara, sampai punya suit, sampai ikut eksperimennya si Hank Pym and Science gitu. Bikin alat. Itu kan bener-bener betul menggambarkan gate yang bener-bener segitu jauh. Setuju. Makanya acting kaku di situ emang gue rasa sih ya. Bukannya gue nerka-nerka tahu dukun gimana. Emang kayaknya ini yang suruh direktur ya, lu harus acting kaku sebagai anak dan bapak gitu. Jadi gue bilang, oh emang sekaku ini ya si Casey Lang sama Scott Lang. Karena emang itu hubungannya mereka udah renggang dari awal sampai sekarang. Bahkan pas chemistry pelukannya pun Dedi itu emang kaku. Emang lagi-lagi walau kaku emang itu yang dibutuhin gitu. Setuju. Oke. Bagian chemistry antara Casey Lang sama Scott Lang itu setuju banget gue. Ya ini belum gua, ini bagus nih guys. Ini bagus. Gue belum pernah kepikiran ini. Jadi tadi insight dari lu gue dapat banget. Thank you banget ya. Ini gue ada insight baru jadinya lah ya. Tapi yang masih gue pertahankan ya pendapat gue, ya tetap actingnya dia secara personal. Secara chemistry oke lah gue bisa terima tuh. Oh ya mungkin dari pelukannya ya bener juga. Gue pikir-pikir bener juga. Tapi kalau ketika dia lagi lari diserang-serang, itu apa itu? Mukanya lu lihat dah. Apa sih? Itu bener-bener lu bayangin loh. Baru pertama kali lu bayangin orang yang selalu hidupnya di bumi, baru pertama masuk ke quantum realm, itu aja mukanya udah kurang. Gue ngeliat pas dia liat gini, kurang banget. Itu apa actingnya coba? Kalau gue yakin ya, kalau misalnya aktris lain yang memang udah lebih mantep actingnya, udah lebih berpengalaman, nggak begini. Kelihatan dari muka matanya pun aja jiwanya tuh, gue selalu bilang jiwanya nggak ada. Dia ketika dia terperangah ngelihat quantum realm nggak dapet. Ketika dia ketakutan masuk, Dad nggak masuk, Dad apa ini ngomong Dad bos? Dia berapa kali kan ngomong Dad. Dan setiap kali dia ngomong Dad, intonasinya selalu kayak ketahan-tahan actingnya, ngerti nggak? Ketika dia ketakutan, apalagi pas bagian Kang, ini yang paling penting. Ketika ditunjukkan seorang Kang gitu yang villain badass banget, lagi-lagi harusnya dibikin takut banget dong. Si Casey Lang tuh bener-bener orang yang kayak ini film berbahaya nih. Ini orang berbahaya gitu loh. Kesan dangerousnya itu nggak dapet karena actingnya si Catherine Newton. Itu gimana? Yang gue lihat sih dia ngelihat Kang nggak setakut itu. Satu, dia emang orang yang bener-bener kepingin banget jadi superhero, bener-bener terinspirasi banget sama bapaknya lah. Dikasih lah villain kan, seneng kali gitu, makanya sampai tergebu-gebu sampai dia mungkin dilihat ketakutan banget sih enggak, cuman kan emang udah sampai yang digini tuh dibejok, sampai dibelok-belokin, itu emang udah kesakitan di situ. Tapi si lagi-lagi dibilang dia sebenarnya nggak takut sama sekali sama King dan Modok. Karena lagi-lagi motivasinya dia itu untuk sebagai superhero dan blek
masuk ke Quantum Mania dapat villain 2, dia seneng banget. Jadi Excitednya itu. Terus sama bagian yang lari ya, terlihat datar. Itu gue sebenarnya bingung bedain itu datar atau emang itu orang cantik. Jadi kalau mau kelihatan tergesa-gesa juga tipis-tipis gitu. nggak ya gini gue udah banyak banget referensi film lain di mana yang aktrisnya cantik Emma Watson, Margot Robbie di film Babylon pun gitu loh. Iya. Maksudnya mereka tuh kelihatan ketika mereka ada something dangerous, mukanya beda, nggak kayak muka biasa. Kalau itu tuh gue masih bisa lihat orang yang pretend, ngerti gak sih? Iya, Pretend. Oh ini bakal ada CGI pesawat, jadi gue harus lari. Nah, masih kelihatan, itu gue masih ngerasain banget tuh. Ditambah lagi, ini gue juga udah ngomong sama kincir.com, kemarin kan gue podcast kan ya, sama Kincir. Gue selalu ngomong tuh, mukanya nggak ada noda cuy. Apa ini? Muka Casey lagi bening banget. Oh ya, Ant-Man-nya bonyok, dia belum bonyok. Nah, ya oke lah, emang dia maksudnya nggak terlalu gimana berantemnya. Tapi tetap aja lah, itu di Quantum Realm perang kan, istilah perang. Nggak dapet itu, bener-bener mukanya dia yang udah masih glowing putih. Balik lagi ke praktikal itu ya. Iya gitu. Jadi ya kurang banget cuy. Kalau masalah Casey Lang-nya gitu ya. Jadi lu masih. Cuman emang untuk praktikal gue setuju sih. Tapi Praktikal untuk target kekakuannya itu gue gak ada masalah. Target kekakuan. Tapi ya gue dapet 1 poin di sini. Gue setuju banget sama chemistry tadi sama Bapak. Ya, dapet. Oke, berarti sekarang bagian gue lagi ya, counter lah. Tadi peringkat apa? Poin ketiganya apa tadi lu? Angle kamera ya? Angle kamera, sinematografi. Oke, kalau koreo sih, mainin koreo. Apalagi kita bukan FVA ya, kita berdua nih emang orang ada martial art dikit ngerti koreo dikit lah. Angle kamera berarti ngomongin sinematografi dari dulu gue ngelihat ya sebenarnya sinematografi kan gue nggak masukin ke poin 5 kejelekan tadi. Tapi tetap aja ini bukan yang bagus. Gue nggak nilai ini di atas 8 pun enggak sinematografinya gitu. Karena dari sejak kapan ya terakhir gue ngelihat Marvel yang main sinematografi tuh apa coba? Gue sampai lupa tuh. Terakhir Marvel menggunakan sinematografi yang spesial tuh jarang. Bahkan mungkin paling nggak MOM. Itu agak mendingan. Kenapa? Karena Sam Raimi lagi-lagi. Lu The Falcon kalau nggak salah pernah ngomong suka. The Falcon. Angle-angle. Karena memang The Falcon nggak ada CGI. Maksudnya istilahnya butuhnya emang lebih banyak kan praktikal efek ya kan. Emang kan dunia politik mainnya begitu kan. Jadi mungkin bisa dimaksimalin tuh. Mungkin ya lagi-lagi karena Marvel di sini banyakin gunain CGI, ya kan? Banyakin gunain CGI. Jadinya ya angle-nya gak ada yang bisa diotak-atik. Padahal sebenarnya kalau emang mau fokus di sinematografi bisa banget Marvel gitu loh. Gue gak masukin di jelek karena ya masih oke lah. Maksudnya bukan yang anjir sinematografi parah banget ini. Enggak. Bukan yang ganggu mata, enggak. Ya, cuman lagi-lagi bisa ditingkatkan lebih keren lagi, lebih spesial. Jadi kita ngeliatnya juga lebih asik. Ya ada lah beberapa kayak contohnya tadi pas modok pas bagian POV shot. Itu kan jarang-jarang tuh Marvel pakai POV shot. Dari sisi modok yang ada gergajinya tuh terbang, keputar-muter itu kan berasa game FPS. FPS. Terus ditambah dari atas kita lihat orang-orangnya pada kabur-kaburan. Keren. Tapi modoknya udah bagus-bagus gitu kan. Ya udahlah, karena kita ada ngomongin angle kamera, gua nggak ada permasalahan sebenarnya. Mungkin gue lebih permasalahan di CGI. Tadi lu bilang CGI gimana? Oke ya? Nggak, ada yang beberapa yang kenotis tapi sebagai kapasitas gua. Oke. Penonton gue bisa dibilang itu udah lumayan. Oh udah sama aja sih. Berarti emang sama ya CGI ya oke lah. Gue juga bilang oke. Cuman ada beberapa lu inget gak yang bagian yang terang yang di pasir tuh yang si Janet mau ketemu teman lamanya. Oh yang banyak konvoy. Wah itu parah banget gak sih? Kelihatan gak green screen-nya? Render belakangnya ya. Kelihatan kan? Itu mirip kayak yang prosesi pemakaman T'Challa sih. Ya. Gak blend, gak masuk sama environment yang di bawah. Green screen-nya kelihatan banget. Itu ya udahlah kita berarti setuju bagian itu, ya kan? Ya. Nah, satu lagi kalau misalnya kita ngomongin visual tadi yang gue ngomong, gue pusing ngeliatnya. Karena pusing karena ya oke, ini masuk ke dunia Quantum Realm dan 90% gue udah bilang ini adegannya di Quantum Realm semua. Ya adegan bener-bener merah, remang-remang. Lu gimana ngeliat itu? Untuk visual ya, itu direktornya gue juga oplos banget jempol ya. Dia sebegitu itu kan ngegambarin dunia yang emang gak eksis ya, bener-bener. Oke. Kita nggak punya patokan untuk menggambarkan itu. Sang direktor dengan begitu bisanya
dia ngegambarin kreator-kreatornya, environmentnya, aspek-aspek yang di dalam-dalamnya itu sangat-sangat outstanding sih. Bisa benar-benar orang ngayal bisa sampai begitu ngebentuk quantum realm di pikiran dia gitu. Oke, yang lu Tapi tekankan itu. tapi untuk poin-poin yang kayak pusing atau gimana itu juga dari awal film Ant-Man itu udah disclaimer sebenarnya. Untuk orang-orang yang sensitif terhadap scene-scene yang di dalamnya kayak pencahayaan yang perbedaan warna banget, kontras, brightness, itu udah di disclaimer sebenarnya. Untuk orang yang kalau nggak salah nama penyakitnya epilepsi. Cuman gue nggak tahu kalau Iya. kalau lu ini pusingnya itu emang gara-gara cahayanya atau teknik-teknik environment yang dalamnya itu. Iya. Sebenarnya untuk lighting sih sebenarnya nggak ada masalah gue. Cuman ya balik lagi mungkin karena emang quantum realm kan. Ya gue sayangin aja ya 90% bener-bener full di quantum realm terus. Jadi ya merah-merah terus gitu. Gue ngeliatnya agak gimana gitu. Sama contohnya kayak The Batman. Ya jangan bilang gue karena gue fans DC gue gak ngekritik Batman juga gitu. DC juga film Batman sekeren itu. Gue bilang itu bagus banget film Batman. Tapi ya secara visual walaupun sinematografinya keren banget. Ya lagi-lagi karena LED, penggunaan LED jadinya lighting nggak bisa macam-macam karena bisa mantul kan kayak LED gitu lah. Jadinya makanya gelap remang-remang itu gue jadi pusing sama. Pusing juga nonton The Batman gitu. Ya ini sama, ini bener-bener merah-merah terus. Nah satu loh, nah gue pengen counter lagi nih yang lo ngomong nih. Kalau masalah tadi direkturnya bisa ngebawa imajinasi yang begitu luas, ya kita compare head to head lah. Kita udah banyak kok reviewer yang ngomong kalau misalnya ini ngebawa vibes yang mirip sama Star Wars, bener nggak? Iya. Gue udah sering lihat juga pasti kan. Memang semua orang juga bilang gitu dan termasuk salah satunya gue. Gue pas review kemarin gue bilang, oh ini eksperimen baru nih Marvel. Iya. Pengen coba, wih makhluk-makhluk gini. Gue gitu kan. ngeliatnya itu mereka berusaha untuk seperti Star Wars sama Dune. Iya betul. Tapi gue jujur belum sampai bisa setitik itu. Iya, itu dia. Masih Itu belum dia. bisa lah Marvel setitik Gini itu. deh, contohnya aja yang paling gampang, seriesnya aja Mandalorian deh. Ya. Lu nonton nggak? Nggak nonton ya? Nggak. Nah, Mando itu kalau kalian nonton, ya biasa ya, aspek Star Wars-nya kerasa banget. Banyak makhluk yang kayak gitu dan ini bener-bener dia nggak pakai green screen loh. Mandalorian pakai LED loh. Pakai LED loh. Ya meskipun ya visualnya jadi agak kurang gimana, tapi dia bisa membawa keseluruhannya itu jadi sekeren itu dengan imajinasinya itu. Sedangkan kalau di Ant-Man dengan udah di budget yang setinggi itu, ya dengan CGI yang sekeren itu Marvel, gue ngeliat masih jauh di bawah Mandalorian. Kalau buat gue pribadi, secara creature-nya, secara place-nya gitu loh. Atau misalnya gue mau langsung masuk ke Star Wars misalnya, yang zaman dulu pun, zaman Baheula, zaman Anakin Skywalker gitu misalnya. Ya jauh lebih keren. Ya mungkin karena memang Star Wars dari dulu emang aspeknya di situ. Iya. Kalau Marvel kan bukan di situ gitu. Jadi lu secara ini emang emang bisa dilihat emang kelihatan banget direktur tuh menujunya ke sini nih, ke Star Wars sama Dune. Cuman belum selevel. Setuju lah ya. belum selevel sama itu, but tidak serusak itu gitu. Tidak serusak itu. Oke. Ya, ini kita ada pro kontranya ya. Nggak terlalu gimana banget ya. Cuman kita lebih permasalahan tadi lebih dari fasenya kali ya tadi. Fasenya lu bener-bener suka, gue yang nggak suka banget gitu kan. Ya literally gue udah nonton film tuh yang jauh lebih saya dapet villainnya. Itu torak-naruk aja deh. Ya, torak-naruk tuh kalau kalian tahu itu top 3 Marvel movie menurut gue itu. Infinity War. Di direktur yang sama, but di Love and Thunder very very different. Ya, sayangnya ya. Ya, mungkin juga udah kehabisan ide kali. Ya, Thor Love and Thunder, Infinity War sama Winter Soldier, Captain America 2. Itu 3 film yang the best banget seriusan. Sama Iron Man lah kalau misalnya Iron Man 1. Wih, Winsel gue juga masuk tuh list 3. Winter Soldier kan. Nomor 1 gue Shang-Chi sih. What? Nanti kapan-kapan kita. Oke lah, sekarang lu mau counter gue berarti argumen gue yang mana lagi nih? Untuk scoring ya kita sama. Udah nggak ada kantoran itu. Gue juga bingung kenapa kok ibaratnya lu kan nge-hire musik nih. Lu mesen order musik. Kenapa dipakai di trailer? What the hell, man? Ya, di filmnya kenapa nggak ada? Tapi kok ada orang laporan bilang gue katanya ada yang bagian awal-awal kayak Ant-Man-nya kayak lagi jalan gitu santai. Narasinya itu backsoundnya itu gak? Tapi kan sama yang bagian akhir. Tapi sayang banget gak dipakai bener-bener. Mungkin kayak bener-bener kalau untuk masalah penggunaan musik-musik sih emang kalau paling bagus tuh ya, bukannya compare ya. Gue juga orang awam. James Gunn sih paling ahli kalau udah mainin musik-musik begitu. Beda itu emang ahlinya dia.
Dia kan emang musisi tau nggak? James Gunn itu dulunya musisi. Oh, baru tahu. Iya. Komposer kali dia dulu juga. Enggak. Oh, Dia musisi. musisi. Oh. Makanya dia emang jago, seleranya dapat. Dan itu emang seleranya James Gunn tuh selera gue banget tuh. Lagu-lagu itu, lagu-lagu banget 80s itu. Aduh, gue suka banget. Nah, tapi kalau mau ngomongin ini, gini, permasalahan gue sebenarnya kalau musik ini ya kalau bener memang kalau misalnya emang lagunya dipakai di awal, kalau emang bener ya, ya gak ada efeknya. Iya, Pertama kali dikit-dikit. Ya kan. Kedua, kalau emang lu mau masukin lagu yang sedemikian ikonik, masukin di bagian yang paling penting. Balik lagi contoh, Thor Ragnarok. Oh, itu Pak. Oh gile. Sampai kapan nggak bakal lupa? Gak bakal lupa. Ya kan itu scene penting yang bener-bener Thor udah pertama tuh. Itu ritmenya dapat. Nah ini fase nih. Ritmenya dapat yang pas Odin. Dum. Ingat gak yang zoom? Odin. Dum. Dia. Listriknya keluar. Rocknya masuk. Itu yang gue pengen. Gak ada sama sekali di Ant-Man. Mainin soundtrack memorable ya. Gak ada sama sekali. Atau ya ini ya udahlah, DC jujur aja ya kalau masalah soundtrack scoring jauh lebih banyak, jauh lebih bagus daripada Marvel. Gua nggak berani ngomong. Lu juga gue setuju. Marvel setuju kan? Bahkan gue kalau lagi di rumah kayak lagi iseng tugas, gue setelnya soundtrack Black Adam. Kalau DC nggak, ya gini ya, kalau DC mah nggak ada obat serius. Black Adam, Man of Steel, rocknya. Terus soundtracknya Justice Society of America tuh sampai sekarang masih terngiang-ngiang di kepala. Wonder Woman gila dong. Nah ini nih, ya udahlah. Kok gini lah ya, daripada lu pada nanti komen, fans DC. Ngomongin Marvel, tadi gue udah ngomongin Thor Ragnarok. Iron Man 1, kurang rock and roll apa? Teret. Pas Iron Man, itu yang gue pengen. Nggak ada kan? Sama ini juga nih, yang Captain America Civil War. Wah, itu soundtracknya wah, itu masuk banget Henry Jackman. Spider-Man masuk banget, ya kan? Spider-Man selalu lah masuk lah. Kalau masuk. Ya itulah, ya kita setuju lah ya kalau bagian scoring. Oke, ya udah lanjut ke yang terakhir, Modok. Ini nih rada intens juga nih kalau dibahas. Kontra nih kali ya. Yang untuk Modok, sebenarnya lu itu masalahnya itu di muka yang dipakai atau gak komik akurat banget originnya? Sebenarnya gua tuh bukan orang tipe yang komik akurat banget. Cuman memang kan gue tahu Modok di komik serem, ya kan? Iya. Kita semua setuju ya. Okay. Dengan memang karakternya juga beda nih Modoknya, ya kan? Difference. Dan ya pertama gue emang ekspektasi udah begitu, ya kan? Oke, tapi di trailer kan gue udah lihat, ya kan? Iya. Udah lihat mukanya, kita lihat. Itu gue juga roasting tuh. Oke, emang gue nggak suka mukanya. Gue sayangin banget mukanya. Kenapa nggak dibuat serem? Satu itu preference gue. Kedua, sebagai karakterisasi Modoknya, gue nggak dapat perkembangan development karakter yang bagus dari Modok loh. Dari pertama kali dia masuk, tense dapat, tiba-tiba komedi, oke. Aneh. Pertama kali dibuka, terus si Scott Lang nggak apa ya, cringe, ngerti gak sih? Cringe banget loh. Ini kok chemistry-nya nggak jelas nih. Udah, Darren, apa banget sih? Udah masuk entrance-nya bagus kok. Darren loh, kok jadi konyol. Dan gue ngeliat mereka berdua tuh kayak mau dibuat seakan-akan kayak tense and release gitu loh, kayak rivalitas musuh temen gitu loh. Ngerti kan? Mau musuh tapi ditemenin juga gitu kan. Ada ngejokesnya juga. Jadi gua nggak dapet ini musuh atau apa sih si Modok nih gitu kan. Itu satu. Kedua, ya gua cuma dapat satu ketika dia dilempar sama si Kang. Jadi gue ngerasa, nih Kang nih, si Modok tuh emang diinin sama si Kang. Meskipun dia diselamatkan, kita dapat background story-nya. Tapi dia, oke lah, dia emang tetap digimanain sama Kang gitu. Udah di-justify banget nih, Modok ini di bawah Kang. Ya gitu kan, jadi dia mungkin ngerasa. Tapi nggak segitunya juga, langsung tiba-tiba dari awal lawan-lawanan sama si Casey Lang, tiba-tiba cuma sekali ngomong khotbah no jutsunya kayak Naruto. itu ya sama di Black Panther Wakanda Forever juga itu kan. Nah itu anime shonen. Coba ingetin gua, film Marvel dari phase 1 sama phase 2 emang ada yang kayak gini yang khotbah no jutsu? Iya. Ada nggak sih? Thanos aja nggak dihotbahin. Thanos saya nggak dikotbahin. Baron Zemo di Captain America Civil War mau coba dikotbahin sama Black Panther tetap aja nggak ada dia berubah. Oke. Mau bunuh diri malah. Mau bunuh diri. Itu yang gue lihat dari dulu Marvel. Tapi kenapa jadi sekali ngomong si Casey Lang lagi yang ngomong. Habis itu try to not be apa. Itulah ngeselin gitu. Terus langsung tiba-tiba
sejak dia ngomong itu langsung gue expect, oh ya udah ini pasti langsung berubah jadi baik. Langsung tahu gue. Dan ya udah bener, ya udah nggak ada yang nothing special. Dan yang mungkin yang bikin gue kaget, mati. Terus matinya apa banget? Matinya ini matinya kan komedi banget. Ya itu salah satu lagi. Pertama ya berhubungan sama komedi nih. Ya coba aja misalnya komedi bagian itu dihilangin, modoknya dibikin lebih serius, dibikin lebih dapat dari background story-nya udah ada nih kan. Lebih dapat dia, oh ini segmented banget di bawah Kang, dianiaya gitu istilahnya kan, disuruh-suruh. Jadi kita dapat nih ketika Casey Lang bener-bener butuh effort nih. Gue pengen ada effort gitu Casey Lang buat bikin si Modok ini berubah turn jadi baik. Dan ketika ini development ada di akhir dia pun mati, kita pun dapat emotionnya ada. Nggak komedi begitu. Nah, gimana tuh? Untuk masalah Modok, gue juga disclaimer ya, gue bukan pemuja komik accurate, harus bener-bener origin. Wah, kalau yang komik accurate pasti marah banget ya sih. Plek-plekan dari komik, karena lagi-lagi pembuat film itu kalau ngambil suatu source material dari komik, nggak bisa 100% dong. Pasti ada yang dibuat beda dikit. Kan ini film, lu tuh lagi nggak baca komik. Ini film biar dibuat beda. Contoh kayak yang lagi sekarang ongoing, Last of Us. Itu kan ibaratnya di game kita udah hatam banget jalan cerita. Iya. Tapi dengan effort sebegitu pun kita dibuat ada yang beda dikit nih. Itu, nilai jualnya di situ, pembeda di situ. Iya. Sebenarnya kalau untuk komik accurate, penghormatannya sebagai honornya bisa dari kostumnya aja. Kostum udah komik accurate itu udah suatu bentuk penghormatan. Bahkan ada grafik-grafiknya yang ngomongnya ya. Iya. Bagus. Tapi kalau untuk origin gue juga nggak setuju banget kalau komik accurate banget. Iya. Tapi yang gue bikin bingung di sini, ini kan bukan modoknya Josh Sterlinton kan? Ya. Ini modok Darren Cross. Iya. Pihak studio mungkin emang arahnya ke situ, nge-build developnya dari apa? Jadi kan dulunya Yellow Jacket kan ya? Jacket. Terus dia di Ant-Man 2 di notice nggak sih Ant-Man 2? Nggak sama sekali ya? Nggak sama sekali. Tiba-tiba emang di Ant-Man Wasp Quantumania plek ada. Di reveal juga pun di trailer mukanya gitu. Iya. Terbagi lagi di dua sisi nih. Dikasih desain Modok, ada kostumnya. Dibilang kok jadi kayak Super Sentai gitu. Jadi kayak mecha-mecha gimana. Pas mukanya kebuka juga kok dibikin jadi selucu ini. Tapi kalau ngakak gitu. Satu nobar ngakak gitu. Oh iya. Oke. Bisa emang untuk mimik muka lebih bagus dibuat kayak contoh Modok di game Ultimate Spider-Man. Itu setuju. Mungkin dari bentuk kepala yang besar dibuat lebih ngeri dikit. Kalaupun emang mau bisa kayak dibuat seperti Darren Cross, gue sebenarnya nggak masalah ya. Gue nggak masalah si Modoknya ini originnya Darren Cross, itu gue nggak masalah sama sekali. Oke. Cuman gue juga nggak masalah itu. Cuman Darren Crossnya mungkin bisa Darren Cross yang mukanya lebih dibonyokin lagi dikit lah. Jadi lu lebih ke Darren Cross yang menuju Josh Sterlinton, walau kita gak memaksakan itu Josh Sterlinton. Ya betul. Ya mungkin lagi-lagi PG-13-nya kali ya. Iya. Terus takutnya kalau dibikin kayak serem. Jadi ya, kayak Modok juga seremin gak sih di komik? Iya, di komik juga apa sih nama lainnya apa sih? Rasa tidak nyaman tuh apa sih? Lupa gue. Tidak nyaman tuh. Ya lupa. Ada lah pokoknya ada psikis tertentu dah. Kita ngelihat itu, wah gue nggak nyaman nih. Jadi kayak orang nonton dark web, deep web lah gitu. Iya, mungkin karena itu. Berarti tapi lu setuju juga masalah fisikal, lu setuju nih sama gue? Itu lebih dirusakin dikit kali ya? Rusakin dikit, but gue nggak injek ini walaupun beda banget dari komiknya. Tapi lu setuju dengan akhirnya dia dikotbahin justru langsung? Untuk itu gue bisa dibilang setuju. Karena sifat yang dibawa Modok di situ itu udah sifatnya dia di komik banget. Emang Modok itu kalau di komik FYI dia itu emang orangnya tipikal sombong superior. Dan emang pernah kalau nggak salah emang pengen banget diakuin jadi Avenger juga. Oh gitu. Makanya formula itu mungkin ditaruhnya di pada saat dia mati dead. Mungkin fatalnya emang di situ untuk beberapa orang ya. Fatal sih. Cuman untuk dia matinya begitu sih emang terlihat cepat sih, apalagi tiba-tiba nubruk sih kayaknya kan mukanya gue baik. Buset dah. Gue mau nangis. Apa banget sih gue di tengah-tengah film serius. Dari yang Modok yang muncul tuh gue udah
Apa sih film yang gua tonton ini apaan gitu. Nah itu balik lagi kalau misalnya bagian yang kuat bahan dojutsu itu ya gue pengen lihatnya Modok ya sebagai Modok sebagai secondary villain yang di solo movie ini aja gitu loh, nggak usah ada yang lain. Mungkin ya dari kostum ya udahlah ya, kalau emang mukanya begitu emang outfitnya ya emang komik akurat juga ya it's okay, gue nggak masalah. Ya tapi lagi-lagi ya developmentnya dia ketika dia diinjek-injek sama Thanos gitu loh, kayak pride-nya dia. Lu diinjek Thanos. Diinjek Thanos. Iya. Kayak gitu loh, pride-nya. Ya itu gua nggak dapet sampai dia akhirnya mau jadi Avengers, kayak apa banget. Iya. Perlu banget keluarin kata-kata itu. Ya kalau emang mau Bahkan bentuk-bentuk awkward penonton pun itu sebenarnya sudah diwakilkan sama si Ant-Man sama Wasp-nya. Mereka pun juga ngeliat cringe pas pipinya digini-ginin. You are my brother. ya kayak apa banget. Bahkan pemeran yang di situnya pun bukan dianjurkan, didirect untuk melihat cringe. Kok dia pede banget dibilang gue mati sebagai Avenger. Iya. Ya itu lagi-lagi sebenarnya ya, ini gua kasih kesimpulan aja kali ya. Kesimpulannya sebenarnya lebih kayak ke, kalau menurut gua pribadi, ini film harusnya dibuat komedi aja. Lebih kayak Thor Love and Thunder atau Thor Ragnarok gitu. Dengan Kang-nya tuh ya kalau perlu sebenarnya jangan ada Kang di sini harusnya. Tapi karena emang secara keperluan plot cerita, ya udah ditaruh. Tapi harusnya ya singkiran lah komedi yang begitu-begitunya kalau misalnya ada Kang-nya gitu loh. Karena itu momennya lagi lawan Kang kan. Mungkin walaupun Kang-nya nggak to the point ada di situ, tapi lagi ngetis Kang-nya. Kalau bisa jangan menurut lu gitu ya. Iya, gini. Kalau kita lihat dulu Thanos, gue tuh gak pernah lihat ada scene komedi loh lawan Thanos, ya kan? Dari dulu masalahnya, kalau film Marvel yang kenapa gue bilang bagus-bagus, karena setiap kali emang ada villain yang badass banget kayak Thanos atau Hela tadi gue bilang, komedinya nggak pernah ada di situ, di bagian situ. Thanos ketika muncul di Guardians of the Galaxy 1, ya kan cuma tease dia lagi duduk doang. Oh, Itu kok serem banget. yang sama Ronan ya? Iya, serem banget. Tapi ya itu begitu aja. Mungkin kalau pas bagian Ronan ada komedi kan yang si joget-joget. Iya. Ya itu nggak apa-apa lah. Karena emang tetap menjaga nih big villainnya si Thanos ini gitu loh. Nah ya ini ya lagi-lagi ketika yang tadi yang balik lagi si Modok yang bilang I'm a good saya baik. Kayak apa? Kenapa begitu? Jadi cringe, ngerti gak sih? Filmnya ke arah cringe gitu. iya. Kalau menurut tuh emang gitu sih. Tapi kalau untuk gua gak masalah karena Kang yang di sini juga toh film Ant-Man. Lu mau berharap apa? Mau berharap dia ini kayak final big bad villain kayak Thanos. Terus si Kang-nya ini juga gue ngeliatnya emang gak ada villainnya sama sekali. Jadi ya, makanya Iya. Makanya gue juga kenapa? Gue ngeliat deh, lah ini mah orang masih ada baiknya dikit gue mikir gitu. Mungkin lebih kayak He Who Remains lebih brutal dikit. Dan itu apa? Actingnya lu setuju kan? Bagus kan? Bagus. Iya. Gue ngeliat Kritiga di situ sih. Kritiga. Kritiga. Pas lagi mukulin Ant-Man-nya berasa trail Kritiga. Oh. Kan kelihatan tangannya tuh. Tapi action battle-nya cakep sih. Action yang terakhir ya. Iya. Gue setuju lah itu. Itu pada main-main praktikal itu. Praktikal, cut-cutnya bagus gitu kan, gebuk-gebukin, ditambah lah mukanya si Jonathan Majors, cakep banget. Cuman kan kita callbacknya ke Kritiga kan filmnya juga udah deket nih. Iya. Apa Kang versus itu Killmonger. Killmonger ya gitu lah. Oke, ya ini perdebatan dari kita. Terserah kalau kalian mau setuju atau enggak. Kalian mau pro sama si Bang Angga ini yang bilang Ant-Man ini bagus, silakan. Ya, atau mau pro sama gue yang gue emang kritik sebagai sebuah film. Lagi-lagi nih, sebagai satu film ya. Ya, kalau emang ini mau dipakai buat ngeset, oke. Tapi kalau dari satu filmnya ini jelek kalau buat gua gitu ya. Ya terserah kalian komen atau kalian punya pendapat tersendiri ya, bebas gitu. Nih gue disclaimer juga ya, kita mungkin kalian ngelihat kita beda pandangan gini, kita gak ada selek sama sekali, sumpah. Kita discuss begini tuh bentuk ini aja kayak pengen keluarin unek gue terhadap ya orang yang bisa diajak ngobrol gitu. Iya, ini. Pengen paham lu perspektif lu gimana sih sampai bilang ini jelek, perspektif lu gimana sih sampai bilang ini bagus. Itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu provokatif sampai jangan nonton ini film. Ibaratnya lu kayak kalau itu udah ngaco. Iya, lu kayak nge-review. Oh, kalau bisa kalian jangan nonton deh di akhir itu salah banget. Itu salah banget. Itu gua parah, kita harus kritik itu kayak gitu. Ibaratnya kalau bikin film emang apa sih
Maksudnya gak segampang itu men. Maksud lu jangan provokatif juga sampai orang gak nonton itu film. Silahkan ngejelek-jelekin, but kalian udah nonton. Iya. Jangan kalian udah nonton Dan itu. jelek-jelekinnya Iya. harus ada. Bahannya tuh harus ada. Dan walaupun kalian ngejelekin, dengan kalian yang sudah nonton itu, kalian secara tidak langsung sudah appreciate semua tim di belakang Ant-Man and Wasp Quantumania. Iya betul, setuju banget. Dan ya dari kemarin tuh selalu ada yang komen kan, karena gua ngekritik kan. Dia banyak tuh fans MCU biasa lah ya. Dari kemarin Jadi tuh, gue mau belak-belakan sebenarnya gue ngeliatnya ini di dua sisi ya. Yang ngejelekin ini kalau nggak M curut yang tiba-tiba atau enggak maaf nih, atau enggak emang di orang DC yang bener-bener heads MCU, ketiga pahe. iya itu kemarin tuh gua di ngomong lu nggak usah sok-sok kritik. Lu kalau misalnya bilang begitu, Bener-bener. mending lu aja yang jadi sutradara. Nggak gitu Gak konsepnya. gitu konsepnya. Kita ini sebagai penonton komen secara kapasitas penonton, bukan sebagai production house. Beda. Jadi kalau kita masih kapasitas kita ya nggak apa-apa. Yang penting kita Gue udah kasih contoh kayak pemain bola sama pelatih bola. Lu nggak lucu lu. Misalnya pelatih Messi yang di Argentina misalnya ya, yang udah tua gitu kan. Terus bilang, Messi, lu jangan di striker, lu pindah ke sayap. Messi, lu so tau, lu aja yang jadi pemain. Nggak lucu kan? Nggak gitu. betul. Nggak gitu dong. Dan kedua ya, maksudnya gue udah bayar filmnya. Gue udah bayar, kecuali gue dapat gratis tuh kritik kampus. Ya, gue udah bayar. Ya gue boleh kritik dong. Oh iya. Terutama gue punya alasannya kenapa Iya. kritik gitu. Jadi kalian silahkan mau kritik bebas, mau bilang bagus juga bebas. At least udah nonton. Jangan Yang salah itu apalagi cuman ngelihat spoiler, cuman ngelihat post credit ini sekilas Terus udah langsung overall ngeritik seluruh film. parah. Itu salah banget Salah itu. banget. Ya itulah ya. Oke, terakhir sebelum kita selesai, kita bahas post credit scene-nya. Ya, post credit scene. Nah, ini yang gue tangkap dari post credit scene sebenarnya ya 3 geng yang utama ini. Oke. Ini correct me if I'm wrong ya kan, karena ya dan balik lagi nih guys ya. Ini gue ngomong sekali lagi nih. Meskipun gue fans DC, gue juga suka Marvel. Dari seluruh film MCU, bahkan series MCU, bahkan special presentation kayak gue Revelasi Holiday Special, itu udah tonton semua. Oke. Itu gue udah tonton. Jadi buat lu pada yang ngaku-ngaku fans MCU tapi ada beberapa yang nonton, kalah sama gue. Kalah sama gue gitu loh. Ya gue udah nonton semuanya. Jadi kenapa gue tonton semua? Karena gue suka. Karena gue suka Marvel gitu. Nah, buat kalian yang mungkin ngelihat gue, ini pro Marvel si kubu merah, jangan salah loh. Gue juga suka banget memperdalam DC, bahkan di rumah gue koleksi-koleksi berbagai komik DC juga. Istilahnya kayak ada film yang bagus ya ditonton gitu loh. Bahkan kalau mau jujur-jujuran, bukannya gue penjilat DC ya, gue lebih hype The Flash ketimbang GOTG 3. Jelas. Tapi GOTG gue penasaran sama emosi di akhirnya. Please jangan sampai salah lagi nih gue kayak di Ant-Man 3 nih. Gue udah ketakutan sama Adam Warlock-nya diapain itu, aduh. Aduh nanti kita bahas Another day lah tuh. Nah ya ini balik lagi tadi kalau misalnya mau bahas post credit scene ya, meskipun gue tahu nih bener nggak nih ya, kalau misalnya yang film pertama nih yang itu udah pasti Viron Ramatut. Oke. Itu harusnya udah pasti bener dong. Nah yang ke tengah itu kan harusnya si Immortus kan. Iya, baju Yang ungu kepalanya, pakai topi. Yang terus mukanya biru sendiri, terus suaranya kayak agak serak-serak gimana gitu. Itu Immortus bener kan? Nah ini berarti udah bener nih dua ini. Nah tapi yang satu ini siapa nih? Satu itu referensinya paling deket Scarlet Centurion. Scarlet Centurion. Gue boleh reveal dikit nggak? Boleh. Sebenarnya gue udah bahas di video, tapi nggak apa-apa. Kang itu punya berbagai varian yang memiliki role cukup penting. Nomor satu itu yang lu lihat yang biru-biru itu Immortus. Dia itu ngereferensiinnya ke orang yang ngejaga timeline juga kalau di komik. Dia itu kalau di komik itu bergurunya langsung tuh sama Timekeepers yang 3 itu. Jadi yang aslinya itu yang di Loki itu yang 3 itu tuh, yang jadi robot tuh. Ingat nggak? Oh iya, Timekeepers itu. robot. Itu aslinya kalau di komik bukan robot, emang beneran ada. Iya, tahu. Time Variance Authority. Kedua Ramatut. Kang menginginkan kembali ke sebagai dynasty, iya. Dari Basir kan? Dia ini pengen ngerasain bagaimana sih kalau gue jadi raja gitu pada zaman dulu. Ya. Itu balik ke Mesir dia. Ya, balik Entahlah ke Mesir dia ngapain di Mesir. Kan, kalau salah kan pakai Sphinx jadi mesin waktunya dia. Iya. Di sini gue, tapi kalau bagian Ramatut gue curiganya dia bakalan face to face di Moon Knight 2. Anjir. Karena kalau nggak salah Avengers bisa. King Dynasty atau Avengers Secret Wars, kalau nggak salah itu emang bakalan diselipit Moon Knight season 2 katanya sih. Buset, bisa baru kepikiran. Bisa jadi. Soalnya kan mainin IP Egypt kan, Iya, Mesir. Bisa. Bagus.
Bagus. Terus yang ketiga nih Scarlet Centurion. Nah, ini nih. Itu kalau di komik itu Scarlet Centurion masih sama personalnya, masih sama Ramatut juga sebenarnya. Cuman dia tiba-tiba time travel ketemu Dr. Doom. Entah bagaimana dari obrolan sama Dr. Doom itu, dia termotivasi buat berubah jadi Scarlet Centurion. Scarlet Centurion itu kalau kurang lebih gak beda-beda banget sama Kang Conqueror. Ya tetap pengen conquer realm gitu. Nah, Tapi ini- dibagi lagi dua dia. Ada Scarlet Centurion dari emangnya dulunya dia Kang, ada Scarlet Centurion yang originnya dia anak Kang, yaitu namanya Marcus. Nih IP Marvel banget nih. Nah, Ini boleh gue jelasin lagi nggak nih? Masih ada lagi variannya nih. ada 4 lagi. Banyak kan emang. Hah? Kan Emang banyak. Setahu gua harusnya ada Iron Lad. Nah, Iron Lad ini ada yang bilang juga nih yang lu bilang tadi Scarlet Centurion. Itu ada yang bilang bisa jadi Iron Lad. Bisa jadi gak sih sebenarnya dari kostumnya kan futuristik banget tuh. Kalau Iron Lad ya, kalau mau lagi-lagi komik accurate banget, untuk Iron Lad harus teenager Ya, sebenarnya. masih muda, bener. Dia pemimpin. Dia emang iya varian Kang yang paling baik emang dia sejauh ini di komik. Ngebuat New Avenger cuy. Iya. Terus ada varian lagi namanya Mr. Griffin. Mr. Griffin ini pernah di-tease di Loki series season 1. Pernah lihat bagian episode di mana ada tulisan yang bagian kota apa sih yang dimasuk ke bagian ancur-ancur itu apa? Yang QAN. Kang. Itu gua tahu itu variannya juga. Kang Enterprise itu Pasti ada variannya masih nanti. yang punya Mr. Griffin namanya. Mr. Griffin. Oh iya, baru ingat gua. Dia itu suatu kayak Tony Stark lah, kayaknya itu jadi Kayak Norman Osborn nggak sih? pengusaha gitu ya kayak Norman Osborn Iya, gitu. iya. Ngehalalin segala cara biar perusahaannya berkembang. Terus ada varian lagi namanya, nah ini yang ditis, yang selanjutnya yang udah nongol Loki itu, Victor Timely. Ini gua nggak tahu ini apa nih. Ini jadi teori lu ketika dia muncul di post credit scene 2, itu dia ngapain tuh? Victor Timely itu bisa dibilang kayak yang bertime travel ke zaman 1900-an. Kelihatan banget, Zaman-zaman ya masih awal-awalnya revolusi Inggris kalau nggak salah tuh Iya, kan kelihatan baru banget. dibikin mesin-mesin gitu. Aha. Kalau di komik dia ini jadi wali kota di tempat wilayah namanya Wisconsin Timely gitu. Pokoknya dia jadi wali kota di situ dan dia diem-diem di kota itu ngebangun Chronopolis juga untuk memantau segala Wow. daerah yang di Conqueror. Oke. Dan masih banyak lagi sebenarnya kayak kalau dari Larvar Earth kayak yang jadi ada universe di komik Marvel itu isinya tuh bentukannya kayak karakter kartun di Warner Bros. Looney Tunes, Bugs Bunny. Ada ya? Namanya Larval Earth gitu. Itu ada varian King namanya Kangaroo. Dia jadi bentukannya Astagfirullah, kenguru dong. bentukannya kanguru dia. Iya. Terus ada juga event kayak incursion gitu, percampuran dua karakter yang digabung. Mungkin kalau kayak event amalgam itu Marvel kan campur DC tuh. Kalau di sini sesama karakter Marvel yang campur itu Kamala Kang. Kamala Khan sama Kang nyampur itu. Kamala Kang, buset dah jadi makin absurd lah. Tapi itu gua jelasin perdalam banget, emang role-nya gak terlalu impact banget Ya, ke ya, universe ya, di komik. ya, iyalah. Terus terakhir juga selain Immortus ada Kid Immortus. Apalagi nih? Ada lagi tuh. Itu lebih bingung lagi tuh. Role-nya kayak gak penting sama Tapi emang sekali. iya, ya nanti kita tunggu lah ini Council of Kang. Council of pasti Kang. kan. Ya, dan ya lu setuju harus sama gua. Di Kang Dynasty lawannya harusnya mereka semua tuh kayaknya. Iya. Rame kan? Pion utamanya sih teori gue 3 itu. Iya, tapi pasukannya ya. Oh, itu sih ngeri. Bahkan di Reddit udah beredar, udah dibikinin list-listnya siapa aja yang bakal ngelawan 3 itu. Jadi kayak Scarlet Centurion tuh katanya yang bakal lawan New Avenger. Ramatut yang bakal ngelawan itu Moon Knight, Oh, si ini. Scarlet Scarab dan teman-temannya. Oh, oke. Dan yang mungkin With Titans nggak sih? begitu. Bisa jadi With Titans. Terus kalau Immortus ini ntar yang handle itu yang orang-orang magic semua itu. Oke, Doctor iya, Strange, pasti, Clea, pasti. Scarlet Witch. Wah. Tapi kemarin gue dengar rumornya si Tom Holland udah di kontrak Iya. dan dia katanya jadi pemeran utamanya tuh katanya. Dia jadi pemimpinnya nanti, leadernya. Gila ya, Spider-Man loh. Seorang Spider-Man Iya. masih muda cuy. Gila emang Tapi mungkin nanti kan ini kan gap tahunnya udah panjang ya. Mungkin dia nanti udah terdevelop bukan sebagai Spidey yang teenager lagi. ya mungkin udah Spider-Man 6 kali ya. Kan katanya mau trilogi kan. Mau trilogi lagi kan yang baru kan. Mungkin udah Spider-Man yang emang udah bisa kayak ngelit, gitu lah. udah dewasa. Itu yang gue pengen lihat. Nggak kayak Spider-Man Tom Holland. Makanya kalau dari 3 Spider-Man Udah terlepas dari Tony Stark. gue paling gak suka tuh sebenarnya Tom Holland.
bukannya gue bilang jelek, enggak, tapi kalau dibandingin Andrew Garfield sama Tobey Maguire masih kurang menurut gue. Gitu. Itu buat gue pribadi. Ya itu ya, post credit scene udah jelasin secara singkat tuh. Kalau mau lihat videonya di mana tuh? Ada di channel Bang Eka sekarang. Bang Eka di Keramax tuh kalau mau lihat tuh ya videonya ya. Oke guys, gitu aja ya review spoiler kita gitu. Kalian seperti biasa, gue selalu ngomong bebas pendapat. Seperti yang kita udah berkali-kali bilang. Nonton dulu, ngomong komen di sini, bilang jelek, jangan ini yang gue soal kritik nih. Mungkin karena apa bilang bagus karena lu fans MCU kan. Jadi cerita jelek gitu. Oh, bagus aja padahal bilangnya jelek jelek aja. Jangan didirect gitu. Gue juga fans MCU, gue juga nggak ngasih rating MCU tinggi semua. Itu She-Hulk sama Thor Love and Thunder gue di bawah kaki gue semua. She-Hulk yang kasih 9 siapa sumpah? Siapa yang kasih She-Hulk 9? Ada nggak ya? Bisa aja sih kayaknya ada ya. Ada aja sih. Ada aja sih orang gila. Jadi ya, bebas aja komen ya, bilang bagus, bilang jelek, kasih alasan. Oke, kita debat di sini juga kita teman cuy. Orang kalau orang debat tuh jangan dikira musuhan gitu loh. Iya, gitu. Oke, gua Timothy Vidialo dari Ngelantur Indonesia dan dari gua Angga dari alexansala.id. Oke, kita pamit dulu sampai di video berikutnya. Bye bye. See you next time.